Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah senang sekali kita semua masih diberi kesehatan sehingga masih bisa bertemu di mata pelajaran yang saya bawakan pada hari ini. Walaupun kondisi kita masih daring, masih bertemu secara virtual, semoga tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Nah, pada pertemuan kali ini, materi yang saya akan bahas adalah mengenai prinsip-prinsip belajar, yang dimulai dari pengertian. Nah, jadi kata prinsip berasal dari bahasa Latin asas dasar, yaitu kebenaran yang menjadi pokok dasar, berpikir, bertindak, dan sebagainya. Prinsip merupakan sebuah kebenaran atau kepercayaan yang diterima sebagai dasar dalam berpikir atau bertindak. Jadi, prinsip dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi dasar dari pokok berpikir, berpijak, atau bertindak. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu aktivitas atau proses mengajar dan belajar. Aktivitas ini merupakan proses dua arah antara pihak guru dan peserta didik. Jadi, prinsip pembelajaran atau prinsip belajar adalah landasan berpikir, landasan berpijak dengan harapan tujuan pembelajaran tercapai dan tumbuhnya proses pembelajaran yang dinamis dan terarah. Selanjutnya kita memasuki prinsip-prinsip belajar. Nah, dalam proses pembelajaran ada 5 prinsip-prinsip belajar. Di antaranya, yang pertama, hal apapun yang dipelajari murid, maka ia harus mempelajarinya sendiri. Jadi, seorang murid itu harus belajar sendiri. Tidak seorang pun yang dapat melakukan kegiatan belajar untuk orang lain. Maksudnya tidak mungkin orang lain yang belajar, tetapi kita yang mengerti. Jadi, untuk mengerti sebuah pembelajaran, maka seorang murid harus mempelajari, mencari tahu, dan mengkaji ulang sendiri apa yang ia pelajari. Yang kedua, setiap murid belajar menurut tempo atau kecepatannya sendiri, dan untuk setiap kelompok umur terdapat variasi dalam kecepatan belajar. Nah, salah satu aspek tertentu dalam kegiatan belajar siswa di sekolah, yaitu kecepatan belajar siswa dalam menguasai materi pelajaran dalam waktu yang disediakan. Jadi, waktu yang dibutuhkan siswa yang satu dengan yang lain itu dalam menyelesaikan tugas belajar dengan hasil yang baik bisa saja berbeda. Ada yang mengerjakan dengan waktu yang cepat dan dengan hasil yang baik, ada yang mengerjakan dengan waktu yang tepat dengan hasil yang baik, dan tidak jarang yang membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan hasil yang baik. Jadi setiap siswa itu sebenarnya mampu menguasai materi pelajaran secara memuaskan, asal disediakan sejumlah waktu yang cukup baginya. Selanjutnya, seorang murid belajar lebih banyak bila mana setiap langkah segera diberikan penguatan atau reinforcement. Jadi penguatan atau reinforcement yang dimaksud di sini adalah pemberian penghargaan atau pujian terhadap perbuatan baik dari siswa. Misalnya, guru tersenyum atau memberikan ucapan bagus, baik sekali kepada murid yang telah berhasil mengerjakan tugas atau pekerjaan rumahnya dengan baik. Nah, jadi itu akan membuat siswa tersebut merasa puas dan merasa diterima akan hasil yang dicapainya atau atas apa yang ia usahakan. Pemberian penguatan atau reinforcement ini dapat meningkatkan motivasi belajar siswa, dan yang seperti yang kita tahu, motivasi belajar itu sangat mempengaruhi keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, penguasaan secara penuh dari setiap langkah-langkah pembelajaran memungkinkan murid belajar secara lebih berarti. Nah, jadi murid harus bisa menguasai pembelajaran agar lebih mudah dalam memahami dan mengingatnya. Dan yang terakhir, apabila murid diberikan tanggung jawab untuk mempelajari sendiri, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar dan ia akan belajar dan mengingat lebih baik. Nah, dalam prinsip ini dimaksudkan bahwa guru tidak sepenuhnya memberikan materi yang diajarkan, melainkan hanya memberikan poin-poin besarnya dengan menjelaskan secara singkat, yang kemudian dilanjutkan dengan memberi tanggung jawab kepada para siswanya untuk mempelajarinya lagi sendiri. Jadi itu akan membuat siswa termotivasi dan penasaran untuk mencari tahu dan belajar lebih banyak lagi, sehingga dapat mengingatnya dengan baik. Nah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi semua, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.